Three, two, one. Di tahun 2014, tepatnya tanggal 10 Desember, surat kabar terkenal Washington Post menurunkan tulisan yang bersifat provokatif, yaitu, apakah Nabi Musa benar-benar ada dalam sejarah? Apakah Musa nyata? Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Washington Post adalah bahwa kisah Nabi Musa hanya ditemukan di kitab suci saja, namun tak ada dokumen sejarah ataupun temuan arkeolog yang membenarkan keberadaan Nabi Musa. Alasan lainnya ialah tidak ditemukannya jejak eksodus penduduk Yahudi dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa menuju Laut Merah. Jejak seperti halnya tak ada bekas peninggalan, misalnya tempat makan, tempat berteduh, ataupun benda lain. Lalu para arkeolog pun menyimpulkan bahwa Musa bukanlah tokoh sejarah, melainkan hanya tokoh yang tercatat dalam kitab suci sebagai kisah yang bertujuan untuk mengajarkan moral saja. Kisah Eksodus itu tak pernah terjadi. Data sejarah dan penelitian arkeologi tidak mendukung adanya kisah Eksodus dan Nabi Musa. Menanggapi hal ini, kita akan mengemukakan alasan logis yang membantah tuduhan berkaitan dengan kisah Nabi Musa dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Seorang Egyptologis terkenal di dunia yang bernama Kenneth Kitchen membagi argumennya tentang kejadian Eksodus menjadi 3 bagian, yaitu bukti negatif, bukti netral, dan bukti positif. Bukti negatif adalah alasan tentang kecurigaan bahwa Eksodus tidak pernah terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut. Pertama, tidak ada catatan Mesir yang secara khusus menyebutkan orang Israel yang bekerja di Delta Timur, atau Musa yang berbicara untuk kelompok semacam itu, atau Eksodus oleh sekelompok nama ini, yaitu Israel. Kedua, tidak ada tempat di Sinai yang memiliki tubuh orang-orang zaman penunggu akhir yang meninggalkan jejak dapat terungkap, apalagi jejak yang diberi label sebagai orang Israel. Ketiga, hal yang sama juga berlaku untuk Kades Barnea dan seterusnya. Kades Barnea merupakan tempat perkemahan utama orang Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun Zin. Bukti netral. Bukti netral ialah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat menilai bukti yang kami miliki, termasuk alasan mengapa bukti itu sangat jarang adanya. Argumen ini terbagi menjadi 5, yaitu orang Mesir jelas sekali tidak akan menyimpan catatan pemulihan semacam itu, baik dalam catatan sastra atau arkeologi manapun. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak mencatatkan peristiwa ini secara lengkap? Begini, jika Anda adalah seorang penguasa suatu daerah, apakah Anda senang memasukkan kisah kekalahan Anda ke dalam berbagai prasasti ataupun tugu dan menyimpannya untuk kemudian diwariskan kepada penerus Anda? Apalagi ini berkaitan dengan aib kerajaan. Raja mana yang suka mengumbar informasi kekalahannya? Contoh paling dekat yaitu, adakah kisah penjajahan Jepang di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran Jepang? Atau adakah pelajaran di Belanda yang menyebutkan tentang penganiayaan dan pembunuhan pihak Belanda di Indonesia? Ini bahkan diakui oleh seorang mahasiswa berdarah Indonesia yang kuliah di sana, bahwa tak ada kisah kesewenang-wenangan Belanda saat ke Indonesia. Yang ada hanyalah kisah bisnis dengan tema yang positif, seperti yang ditulis oleh Andre Wilson, yaitu, tidak ada gunanya meminta Fir'aun untuk mengumumkan kekalahan mereka dan kehilangan skuadron pemain terbaik di dinding kuil untuk dilihat semua orang. Dewa Mesir hanya memberikan kemenangan kepada raja, dan kekalahan menunjukkan ketidaksetujuan ilahi, bukan tepuk tangan. Jadi, alih-alih menemukan sosok Musa yang positif di Mesir adalah lebih masuk akal bahwa Musa seharusnya digambarkan sebagai sosok yang bersifat negatif. Nah, ada seorang tokoh yang digambarkan mirip dengan Musa alaihissalam, yakni seorang yang bernama Osarsep. Pada abad ketiga sebelum Masehi, sejarawan Mesir Maneto menceritakan sebuah kisah mengenai seorang Firaun yang bernama Amenopis yang berniat membersihkan kota dari para penderita kusta. Mereka kemudian dikumpulkan di sebuah kuil. Osarsep sendiri ialah seorang pendeta Mesir yang memimpin pasukan yang terdiri dari para penderita lepra atau kusta dan orang-orang yang dianggap tidak suci untuk melawan Firaun Amenopis dengan bantuan Hyksos. Osarsep berhasil menggulingkan Firaun dan melakukan penistaan terhadap Tuhan bangsa Mesir. Amenopis sendiri berhasil melakukan balas dendam dan merebut kembali kerajaan Mesir serta mengusir Osarsep dari Mesir. Osarsep pun kemudian dapat diusir dari Mesir dan keamanan bisa dipulihkan kembali. Meski di kemudian hari Osarsep merubah namanya menjadi Musa, namun banyak ahli yang menganggap kisah tersebut hanyalah mitologi semata dan tak ada yang bisa membuktikan kebenaran kisah Maneto ini. Jadi, kisah ini hanya ada dalam buku sejarah. Meski begitu, kita telah menemukan titik penting yang jika kita cermati kisah ini
maka ia memiliki suatu hubungan atau relasi dengan Quran surat Al-Qasas ayat 32 yang artinya, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Juga, dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih, bersinar, bukan karena penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah tanda yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Serta, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang, tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Nah, berdasarkan ketiga surat Al-Quran tadi, dapat kita lihat bahwa Al-Quran secara tegas menolak anggapan bahwa tangan Nabi Musa yang putih bercahaya tadi dengan suatu penyakit ataupun cacat yang dalam tafsir Jalalain disebutkan sebagai sopak. Sedangkan jika kita bandingkan dengan kisah Usasab tadi, maka nampak bahwa dia diceritakan memiliki penyakit lepra, bahkan memimpin orang-orang dengan penyakit yang sama. Ini seolah Tuhan mengingkari bahwa tangan Nabi Musa AS berpenyakit, sebagaimana tuduhan terhadap tokoh yang bernama Usasab jika ia adalah Musa. Lalu, apakah benar Usasab ini adalah sejarah Musa yang ditulis di Mesir? Entahlah. Namun, jika ini benar, maka hal tersebut sejalan dengan istilah populer, sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi, berhubung Bani Israel lah yang memenangkan hal ini, maka catatan tentangnya dimiliki oleh mereka, lalu dimuat ke dalam kitab suci. Dan karena para Fir'aun lah yang berkuasa di Mesir, maka mereka lah yang memenangkan penulisan sejarah Mesir. Sangat logis bukan? Contoh lain mengenai catatan yang berbeda dengan tokoh yang sama ini, bisa kita simak dari pengwaraian Guru Gembul saat menceritakan tentang catatan sejarah yang berbeda terkait kisah Abraha dan pasukan bergajahnya. Prasasti Himyar. Nah, dalam prasasti Himyar itu disebutkan, tapi ini prasastinya baru ditemukan, itu dijelaskan bahwa Raja Abraha itu memang pernah melakukan ekspedisi ke utara dengan pasukan gajah yang berakhir gagal. Begitu. Nah, tidak ada keterangan apapun lagi, hanya dijelaskan Abraha pernah mengirimkan pasukan ke utara, membawa pasukan gajah yang kemudian dia gagal. Ekspedisi itu gagal. Tapi kalaupun memang Abraha pernah melakukan serangan ke utara, kenapa dia tidak membuat catatannya? Kan dia membuat banyak sekali prasasti, dia membuat banyak catatan. Ya, terkait dengan masalah ini, kita juga harus kenal tentang tradisi menulis orang-orang Timur Tengah. Jadi orang-orang Timur Tengah itu biasanya hanya menulis sesuatu yang penting, dan kalau dia menang, kalau dia kalah atau sesuatu yang memalukan itu tidak akan dituliskan. Dulu, para ilmuwan itu pernah sibuk diantaranya, pernah pusing, sibuk mencari-cari sumber tentang misteri hilangnya 50.000 pasukan Persia. 50.000 itu kan pasukannya banyak. Jadi orang Persia memberangkatkan pasukan sampai 50.000 orang ke Mesir, tetapi di tengah jalan dia hilang. Hilang entah kemana, bingung. Nah, kan para sejarawan juga ikut bingung. Ini pasukan kemana 50.000 orang? Masa nggak kelihatan, nggak ada jejaknya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Sampai akhirnya para ilmuwan belakangan banget menemukan catatan di Mesir kuno, bahwa di situ dituliskan bahwa ada serangan dari orang-orang Persia, jumlah pasukannya 50.000 orang, dan kami orang-orang Mesir berhasil mengalahkannya. Nah, angka tahunnya sama, catatannya sama, cuman kata orang Persia hilang, sedangkan kata orang Mesir ada serangan dari Persia dan mereka berhasil mengalahkannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang Persia tidak menceritakan secara jujur tentang kekalahannya sendiri. Dua, kami tidak mengharapkan untuk menemukan catatan administrasi Eksodus Ibrani karena 99% dari semua papirus kerajaan baru telah hilang dan tidak dapat ditarik kembali. 3. Beberapa dokumen yang tersisa yang kami miliki dari periode tersebut dikumpulkan di pasir kering Saqqara dan Mesir Hulu, jauh dari ladangan batu bata Pi Ramessa, bukan juga dataran Nil yang berlumpur, karena alasan yang jelas. 4. Tidak ada bangunan di Pi Ramessa, kuil, istana, atau apapun yang berada di atas permukaan tanah. Akibatnya, tempat tinggal budak dari lumpur dan alang-alang tidak diharapkan untuk tetap ada. 5. Kita juga tidak boleh mengharapkan adanya artefak Mesir di Gunung Sinai. Mengapa? Karena sekelompok orang yang melakukan perjalanan melalui benteng alam Sinai
tidak akan dibebani dengan bertonton barang tembikar yang kikuk, khususnya untuk menyenangkan para arkeolog ketika mereka sendiri berharap untuk pergi dari Sinai dalam waktu 1 tahun ke Kanaan. Nah, jadi di sini Kenneth menjelaskan alasan logis dibalik tidak ditemukannya beberapa artefak di Gunung Sinai, bahwa mereka tak akan mungkin membawa terlalu banyak barang dari Mesir, meninggalkan jejak, apalagi sengaja agar peninggalan itu kekal sampai zaman ini, sehingga para arkeolog di abad modern merasa senang karena mereka telah menemukan artefak tersebut. Inilah beberapa alasan dari tidak ditemukannya jejak Nabi Musa dalam catatan sejarah Mesir kuno. Berikutnya, kita akan secara khusus membahas tentang Exodus.